salam sejahtera semuanya. Nama aku Gita. Dan aku Tiara, mengucapkan selamat datang di podcast kami. Kami berdua dari jurusan Psikologi Bekasi nih, dan kebetulan jadi MC podcast hari ini. Nah, boleh dong Ra, gue mau tanya dulu nih, kabar lu gimana hari ini? Kabar gue baik-baik aja nih, soalnya kan kita sebagai Binus harus tetap strong, begitu. Dan kita tuh harus menerapkan salah satu BJA nih. Nah, tapi kan pasti ada yang nggak tahu ya BJA itu apa. Apa tuh Git, BJA? Nah, BJA itu singkatan dari Binus Graduate Attributes, yaitu keterampilan atau skill yang perlu dimiliki oleh Binusian dan perlu dikembangkan oleh Binusian ketika mereka berada di perguruan tinggi, sehingga mereka siap menghadapi masa depan mereka nantinya. Nah, bener tuh. Kita tuh sebagai Binusian harus punya attribute, soalnya tuh nanti bakal bantu banget kita habis lulus. Nah, pastinya salah satunya ini tuh ada attribute seinget aku tuh namanya berhubungan sama mindset gitu. Apa ya Git namanya? Lupa deh. Nah, betul, itu berhubungan sama mindset. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang growth mindset. Lebih detailnya itu kita bakal bahas tuh tentang apa sih itu growth mindset. Terus penerapannya kayak apa sih di kehidupan sehari-hari dan penting apa growth mindset itu buat Binusian. Tapi sebelumnya kita kenalin dulu nih teman-teman sejurusan dan seangkatan kita yang gak kalah kece, yang bakal nemenin kita diskusiin atribut ini dan sharing-sharing pengalaman mereka tentang growth mindset itu sendiri. Halo semuanya, boleh dong perkenalin kalian satu persatu. Halo semua, nama aku Valia, aku 19 tahun. Halo semuanya, nama aku Sheila, umur aku 18 tahun. Halo, nama aku Hensdra, umurku 18 tahun. Halo semua, nama aku Riris, umurku 18 tahun. Halo semua, nama aku Ryan, umurku 19 tahun. Asik, hore. Tepuk tangan. Jadi kita welcome kalian semua di podcast kita hari ini. Topik kita hari ini nih lagi menarik banget, tapi sebelumnya aku mau nanya juga nih. Kalian pernah ngerasa kayak di suatu keadaan di mana kalian ngerasa, aduh susah banget nih lagi ngerjain soal, tapi kayaknya nggak apa-apa deh, banyak latihan, kayaknya nanti aku pasti bisa kok, pasti aku bakal ngerti pada akhirnya. Atau malah kayak, ini mah soalnya buat yang pinter aja, aku mana bisa ngerjainnya, orang kemampuan aku di situ-situ aja. Kan itu dua keadaan yang sangat berbeda ya, secara mindset. Kalau dari aku pribadi, aku pernah tuh ngerasain yang kedua, soalnya kayak ngerasa, aduh ini soalnya emang bener-bener buat orang pinter aja deh, atau pas aku lagi gambar kayak enggak, ini kemampuan aku emang segini aja. Jadi mindset kayak gitu kayak agak bikin pusing deh pokoknya. Kalau dari kalian sendiri gimana? Coba aku penasaran nih, Valia pernah nggak ngerasa antara kedua keadaan itu? Pastinya sih pernah. Kalau misalnya maunya lebih banyak mikir yang pertama. Iya, pasti ya. Cuman mungkin kebanyakan yang sudah sih lebih banyak yang kedua sih. Rasanya kayak setiap kali kita ngelakuin sesuatu tuh susah ya untuk terima. Ya, susah untuk terima kalau misalnya kayak kemampuan kita nih semuanya tuh beda-beda. Dan memang semua orang yang memang jago nih dalam bidangnya masing-masing juga mereka kan nggak langsung jago. Iya. Jadi ada prosesnya dulu lah segala macam. Cuman ya memang ya begitulah. Jadi kayak ngerasa ya mungkin emang orang-orang beda ya keadaannya, tapi gue tetap aja kayak ngerasa aku kayak aduh kenapa aku di sini terus gitu ya. Ya itu dia. Nah ya bener banget. Ya, kalau kita sendiri gimana nih? Nah, iya aku juga setuju sih sama yang Valia tadi. Emang pengennya sih kita mikirnya ya pengennya kayak gitu ya. Tapi pas udah di real life-nya emang kebanyakan yang kedua. Emang penerapannya sedikit susah ya? Iya, penerapannya sedikit susah. Karena kan aku juga pernah ngalamin sendiri gitu. Udah ketemu misalnya soal yang susah gitu, aku tuh udah nahan diri gitu. Aduh, pasti ini nggak bisa nih. Aduh gimana ya ini caranya? Aduh nggak ngerti gitu. Ya kebanyakan sih ya yang keadaan kedua sih. Kalau yang lain gimana nih pendapatnya? Boleh dong Riris menanggapi? Kalau aku sih sama kayak kalian yang mirip-mirip. Cuma akhir-akhir ini aku berusaha nerapin kayak yang pertama.
Jadi kalau misalnya lagi ngerasa kayak gitu, misalnya nemu soal yang susah atau tugas yang mungkin agak ribet, kayak gak yakin bakal selesai nih kayaknya bisa nggak ya? Itu langsung kayak coba ngeyakinin diri sendiri, pasti bisa. Karena sebelumnya pernah juga ngerasain kayak gini, dan di akhir tetap bisa selesai. Wih, keren Oh banget iya, sih. betul-betul. Jadi Tetap aku harus bertahan pokoknya ya kan? Ya, yang penting yakin dan mau berusaha sih. Iya benar, yang penting harus mau berusaha. betul banget. Nah, kedua keadaan itu sebenarnya yang tadi Valia dan juga Riris udah sampaikan itu sebenarnya berdasarkan apa ya mindset dari teman-teman nih. Nah, yang percaya kalau banyak latihan, jadi kemampuan kita itu berkembang, itu namanya growth mindset. Dan yang percaya kalau kemampuan mereka di situ-situ aja, itu namanya fixed mindset. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, sebelum datang ke podcast ini, kalian udah tahu belum sih sebenarnya growth mindset itu apa? Jadi menurut aku ya sendiri, growth mindset itu adalah salah satu penanaman pikiran kalau misalkan kita tuh harus mikir selagi kita mau berusaha dan bekerja keras, kita tuh pasti bisa berkembang dengan baik. Iya Gitu. benar-benar. Hmm, Kalau dari Hendra gimana? Aku setuju sih sama Sheila. Jadi kita kan sebagai manusia pasti udah punya bakat ya dari lahir misalnya. Iya benar. Tapi kalau kita nggak kenalin bakat kita, terus kita nggak kembangin bakat apa yang kita miliki itu, jadi kayak ya percuma buat apa kita punya gitu. Iya benar banget, benar banget. Kalau aku kan pernah ya baca juga dari buku judulnya Mindset nih, dan itu ditulis oleh Carol S. Dweck atau apa dia tuh seorang psikolog dari Amerika. Dia tuh pernah nulis kayak gini, people with a fixed mindset, those who believe that abilities are fixed, are less likely to flourish than those with a growth mindset, those who believe that abilities can be developed. Nah, maksud dari dia itu intinya tuh cuma kayak orang-orang dengan mindset yang fix atau fixed mindset itu tuh orang-orang yang percaya kalau kemampuan mereka kan di situ-situ aja. Mereka itu tuh bakalan berkembangnya tuh sangat lama atau apa ya bakalan di situ aja karena mindset itu daripada orang-orang dengan growth mindset, yaitu orang-orang yang percaya kalau kemampuan mereka emang bisa berkembang terus. Nah, menurut kalian gimana nih? Kalian itu punya definisi mindset growth mindset tersendiri kah? Kan tadi Sheila juga udah ngejelasin ya definisi growth mindset dari dia. Nah, aku mau tahu nih kalian kalau dengar kata-kata si Carol Dweck tadi setuju nggak atau punya opini lain? Atau ingin menambahkan sesuatu dari kata-kata dia. Coba aku mau denger dulu tadi dari Sheila karena dia udah ngejelasin definisinya. Aku sih setuju banget ya sama kata-katanya dia, karena kayak orang yang punya fixed mindset itu kan pasti kayak mikirnya tuh gue bisanya cuma segini gitu, jadi dia nggak bakal berkembang lebih lagi kayak gitu. Iya, mentok-mentok aja nggak sih kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kalau Hensra sendiri gimana? Setuju sih aku sama pernyataan dia. Jadi kalau kita punya grow mindset itu kayak eh, apa yang kita miliki sekarang itu tuh bakal berkembang. Kita punya pikiran, kita bakal bisa berkembang terus. Jadi kayak ada motivasi sendiri. Jadi kayak nggak stop aja di situ, kayak putus asa gitu sih. Kalau menurut aku gitu. Pokoknya kayak gak nyerah ya intinya. Iya, jadi bisa berkembang terus yang jadi lebih baik gitu. Iya, benar banget. Nah, kan tadi kita udah tahu ya pandangan dari masing-masing kita tentang growth mindset itu sendiri. Nah, kira-kira kalian pernah nggak sih nerapin growth mindset itu di kehidupan sehari-hari? Gimana nih kalau boleh tahu? Aku pribadi ya, aku nerapin growth mindset itu lebih seringnya tuh pas kuliah online. Jadi kan aku kalau pas abis kuliah online gitu ya, abis kelas, apalagi kelasnya tuh full banget dari pagi sampai sore, itu aku ngerasa capek banget. Aduh, Iya, padet ya. iya padat banget kan. Terus juga, aduh habis ini masih ditunggu tugas ini, terus project ini, habis itu, aduh, apalagi bentar lagi kita udah mau minggu-minggu UTS nggak sih? Jadi kan, Iya, bakal lebih susah ya ngaturnya. betul banget. Jadi, tapi aku tetap, aku mencoba untuk berpikir positif. Aku yakin kalau aku pasti bisa ngerjainnya. Pasti itu tugas-tugas juga bakal kelar nantinya gitu. Iya, benar. Kalau boleh tahu, sharing boleh pengalamannya dari Ryan dulu deh, boleh. Ya kalau dari aku sih nggak jauh-jauh ya dari MC kita tadi si
Kak Gita. Dari mungkin selama belajar online juga memang itu membuat kita sulit sekali untuk mengembangkan atau mengubah pola pikir kita. Tapi dengan adanya tambahan seperti aku yang olahraga dan juga mempunyai mindset abundance gitu ya, tidak terlalu terpaku dalam satu hal gitu, itu dapat mengembangkan diri kita sendiri untuk yakin kalau gue nih bisa, kalau gue mengubah pola pikir gue gitu, kayak aku tuh bisa gitu. Kayak jangan jangan menahan diri kita tuh di situ-situ aja gitu. Iya, bener Itu banget. pengambil itu dari situ sih. Pokoknya habit tuh juga ngaruh kan ya, karena tadi Rian pernah sempat menyinggung juga tentang olahraga ya kan. Betul. Olahraga juga membantu banget buat growth mindset, soalnya olahraga tuh emang terbukti banget bisa bikin kita tuh terus berkembang, baik secara raga atau secara mindset gitu. Kalau Valia sendiri gimana? Pernah ngerasa aku lagi nerapin growth mindset nih keren banget gitu? Ini pernah banget. Jadi aku punya cerita sedikit. Ini kejadiannya beberapa Boleh. tahun lalu. Jadi aku tuh dari kecil memang susah banget untuk ngomong di depan orang. Bukan karena memang nggak kebiasa, tapi memang juga aku nggak ada minatan untuk bisa gitu ngobrol Paham. dengan lain. Tapi ada satu waktu di SMA di mana aku ngerasa kayaknya memang nggak bisa gini terus. Akhirnya tuh aku nyoba untuk masuk organisasi, nyoba audisi untuk drama musikal sekolah juga. Dan dua-duanya, terutama si drama musikal ini tuh jauh banget dari comfort zone aku. Jangankan ngomong di depan orang, entah berapa ratus, Formnya. tapi aku juga waktu itu juga sempat disuruh nyanyi juga. Ya, aku nggak bisa nyanyi kebetulan dan nggak hobi juga. Cuman waktu itu sempat kepilih dan aku sempat kesel berbulan-bulan waktu itu karena kayak ngerasa, aduh kenapa sih harus gue yang dipilih. Terus tuh aku bilang kan, aku mau keluar aja, aku mau pindah posisi gitu dari posisi main drama ini sendiri, pindah ya apa kayak gitu, mungkin hanya nari doang atau ngeband apa gimana. Intinya rasanya tuh pengen mundurin diri, nyerah gitu ya? Ya betul. Dan akhirnya waktu pas di masa-masa aku bener-bener pengen nyerah karena aku ngerasa nggak mampu, aku ngobrol kan sama ayah. Dan kata ayah itu, sayang aja kalau misalnya hidupnya tuh di sekitaran comfort zone kita, itu aja, di situ-situ aja. Bener banget. Ayah juga bilang, cobain aja dulu. Kalau nggak suka ya nggak usah diulang. Tapi yang penting udah dicoba. Bener. Akhirnya bener sih, memang sampai sekarang I'm not the best speaker, tapi at least tuh aku bisa ngutarain pendapat lebih baik. Pun sampai sekarang aku tetap nggak suka sama apa yang aku lakuin waktu itu, nggak suka sama proses yang aku laluin untuk berkembang, tapi dengan punya mindset, oh iya gue itu bisa lebih, bisa berkembang kalau mau nyoba hal baru. Ya, itu sangat-sangat membantu sih. Iya, memang proses seperti itu tuh kita sendiri pasti ngerasa, aduh, kenapa sih aku harus lakuin ini gitu kan? Tapi pas udah selesai, kita baru ngerasa itu hasilnya, meskipun kadang kita nggak notice gitu kan. Dan dari itu tuh termasuk, menurut aku pribadi, itu termasuk bagian dari growth mindset, meskipun kita nggak nyadar, tapi pada saat itu kita kayak, ya udah deh, aku pokoknya harus kelarin ini, yang penting aku misalkan dikasih feedback, kita benerin gitu, dan itu kan siklusnya terus menerus. Itu aja udah termasuk growth mindset, karena kita tuh percaya kalau kita tuh ya udah nanti bisa lebih baik. Kadang emang pengalaman yang memaksa kita buat bikin growth mindset itu berguna juga, karena kedepannya kita juga ya bisa menanamkan itu meskipun secara tidak langsung. Ya nggak sih Git? Karena aku ngerasa kayak gitu loh. Ya, aku tadi mau nyinggung sedikit tentang tadi pendapatnya Valia. Iya, boleh. Itu tadi aku setuju banget sih yang kata ayahnya Valia. Kalau kita coba, ya kita nggak tahu gitu. Iya, kita bener banget. bisa melatih kemampuan kita untuk berkembang gitu. Di situ aku setuju banget sih, karena selama ini kan aku pengalaman pribadi, aku juga kalau misalnya mau nyoba sesuatu hal yang baru, aku tuh udah minder duluan. Aku udah, aduh, aku nggak bisa nih. Iya, kayak ini bukan daerah aku nggak bisa gitu kan. Iya, betul banget. Jadi aku udah nahan diri dulu. Tapi kan ya at least coba dulu lah. Kan kita juga nggak tahu kalau nggak dicoba rasanya kayak apa sih gitu. Iya, bener banget. Pasti para teman-teman kita yang lain nih pasti pernah dong ngerasain kayak,
aduh nyoba nggak ya, tapi pas dicoba kalian ngerasa kan berkembangnya, ya nggak sih? Pasti pernah lah ya. Betul banget. Betul. Ya kan? Ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu tuh pasti kelihatan kan pentingnya growth mindset, sepenting apa gitu buat perkembangan kita sebagai manusia. Iya, itu tuh penting banget sih growth mindset ini. Kalau punya fixed mindset itu apa ya? Istilahnya tuh kayak apa ya? Kita mau maju tapi ditarik-tarik terus loh. Jadi Iya, bener. apa ya? Jadi rasanya gini nggak sih, kayak kalau aku lihatnya kita tuh punya fixed mindset, kita jalan tapi seakan-akan ada tali yang narik kita dari belakang gitu. Jadi Iya, kayak betul wah banget. berat banget gitu. Kalian pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kalau aku pribadi biasanya sering kayak gitu. Nah, jadi rasanya berat kan. Nah, menurut aku makanya kenapa growth mindset itu penting, apalagi buat kita binesian kan. Kita kan setiap hari yang jadwalnya padat dan lain-lain itu, tapi tuh selalu mendorong kita buat, aduh pokoknya aku harus bisa nih, aku harus bisa. Ya kan gitu, kalau misalkan nggak bisa rasanya nggak enak gitu. Iya, betul banget. Boleh dong kalau aku apa ya? Minta siapa ya? Ryan mungkin atau boleh Sheila tentang apa ya pendapat kalian tentang fixed mindset itu apa? Fixed mindset ya, menarik sih ini. Sebenarnya sebenarnya ini ada sedikit ya, mungkin ada pengalaman dikit ya soal fixed mindset di dalam kehidupan aku ya. Dulu tuh sangat terpaku sekali sama ajaran orang tua dan banyak hal-hal yang Paham. mungkin tidak sempat diajarkan oleh orang tua kepada kita tentunya. Dan kita Mm, menganggap itu sebagai mindset yang sudah terfikskan gitu. Oh Jadi iya, kita tidak bisa terbuka, nggak mm, bisa memperoleh informasi baru seperti itu. Namun dari beberapa fixed mindset itu, kalau aku pribadi itu aku rombak lagi gitu, kayak wih keren setelah sih. setelah bertemu dengan misalnya circle ini dan itu dan segala halnya, mm, itu menjadi terbuka dan lebih global gitu. Jadi Hmm, lebih bisa mudah beradaptasi juga dengan orang lain. Jadi it's a very good thing gitu. Jadi bener. jangan pernah menaruh satu hal secara fix karena zaman terus berubah gitu. Dan kita betul. Iya, juga karena sebagai individu juga harus iya terus bener banget. berubah. Iya. Jadi Soalnya kita tuh harus emang ikut kalau perubahan. iya kan, kalau fixed mindset itu rasanya emang kita sebagai manusia harus terus berkembang. Kalau misalkan kalau kita di situ-situ aja, kita mau kemana? Karena kan juga hidup kita panjang gitu. Jadi Iya, kalau misalkan di situ-situ aja atau ngerasa kemampuan kita cuma di situ, agak sulit ya kan. iya, betul banget. Nah iya, tadi setuju sama yang Ryan bilang. Terus aku mau nambahin dikit aja sih. Kayaknya kalau misalkan orang yang punya fixed mindset tuh bakalan kayak buang-buang waktu banget nggak sih? Iya bener Kayak banget. harusnya tuh dia udah bisa A, B, tapi dia cuma bisa A aja, kayak gitu. Iya karena ngerasa cuma bisanya di A ya nggak sih? Iya, betul banget itu. Ya benar. Karena yang Iya. kayak gitu ya susah majunya jadinya. Nah, berarti kan itu apa ya, mindset itu penting banget kan buat kita. Nah, kenapa kalau buat Binusian sendiri penting deh? Menurut kalian kayak gimana? Aku mau dengar tanggapan Riris coba. Kayak kenapa tuh growth mindset penting banget buat kita sebagai Binusian? Apakah nanti ngaruh kelulusan atau gimana? Kalau menurut aku kenapa growth mindset itu penting, terutama buat kita binusian, itu iya benar karena nanti kita misalnya lulus, kita ke dunia kerja, dan di dunia kerja itu kan lebih luas ya lingkupnya daripada lingkungan kuliah dan Iya, benar-benar. sebelum-sebelumnya. Itu pasti kan kita harus bisa berkembang, karena kalau kita stuck di situ aja, ya itu menurutku bakal susah buat kita sendiri gak sih, karena kita nggak bisa ngimbangin sama sekitar kita gitu. Wah, Iya, Dan aku juga benar-benar. percaya kalau kapasitas kemampuan manusia tuh nggak terbatas. Pasti Iya, selalu ada ruang gitu buat berkembang lagi. iya. karena malah ya aku setuju banget sih tadi kata Riris. Aku juga sebenarnya pernah baca tapi aku lupa sih di mana. Emang kemampuan manusia itu tuh sangat fleksibel, emang tergantung kitanya aja mau mikirnya kayak gimana gitu Iya. teman-teman. Dan apalagi sebagai Venusian kan kita dari awal mau udah ada attribute kayak gimana, itu sebenarnya jangan dijadiin beban, benar itu tuh dijadiin sebagai tujuan, kayak oh Iya. iya benar aku lulus harus seperti ini karena emang udah seharusnya seperti itu begitu. Betul. Kalau boleh aku mau minta pendapat juga dari Hensdra dan juga Valia tentang fixed mindset ini. Dari Hensdra dulu deh, gimana Hensdra? Fixed mindset ya. Aku mau cerita sih dulu, ini pengalaman SMP SMA sih ya.
aku pernah sempat masuk ke klub bulu tangkis gitu ya. Di situ kan banyak banget ya orang-orang yang berbakat-bakat gitu ya. Kok jadi kayak sempat minder dulu. Ini kok orang kok bisa jago ya, padahal baru masuk. Aku lebih lama gitu. Maksudnya jadi lebih senior. Kenapa ini orang lomba bisa juara lebih di atas aku? Kayak Gitu. ngerasa dia udah jago duluan gitu Uh, ya, emang udah iya, master gitu. iya. Padahal aku duluan yang udah lebih lama gitu latihan Dan daripada dia. ngerasa effortnya kayak, kok kita agak Kok sia-sia effortnya, ya nggak iya sih? kayak percuma aja gitu. Paham, Ini paham. orang baru masuk tapi kok udah Ah, jago gitu kalau menurut iya, aku iya. gitu. Kalau kamu pas udah mikir kayak gitu, kamu tetap nyoba kayak menyamakan kemampuan dia nggak? Karena kan kalau fixed mindset pasti sangat ini ya, membebani. Kamu mencoba buat apa ya, menanamkan growth mindset nggak pas saat itu juga? Nah, waktu itu sempat putus asa sih, kayak mau keluar aja lah, mau keluar aja dari klub, kayak kayak aku nggak ada bakat di sini gitu loh. Ya udah Tapi putus asa gitu ya? iya, terus kata pelatih aku sih dicoba aja terus. Mungkin kamu latihannya kurang, mungkin kamu coba ngelihat dia juara terus, tapi kamu nggak lihat dia latihannya gimana di Oh, belakang bener gitu. banget. Benar banget. Sama kayak papanya Val ya tadi ya, berarti emang coba aja yang penting tuh. Karena dengan mencoba juga kita percaya pada diri kita kalau misalkan kita bisa gitu. Iya, betul banget. Kalau Valia sendiri gimana tentang boleh dong sharing-sharing tentang pendapat fixed mindset tuh apa sih gitu? Kalau menurut aku sendiri, fixed mindset gimana ya? Jadi hampir setengah hidup aku itu yang lebih aku terapin itu ya adalah fixed mindset, bukan karena lebih tepatnya bukan karena aku takut untuk berkembang, tapi memang aku dari dulu tidak punya alasan untuk berkembang. Jadi dari dari kecil sekolahnya tuh selalu yang apa ya? Istilahnya tuh aku dapat support dari mana-mana, dari keluarga, dari lingkungan sekolah, dan semuanya tuh aman istilahnya. Aku nggak pernah diharuskan untuk mencoba hal baru, nggak pernah diharuskan untuk Yang penting nyoba aja kan ya? ya, jadi kayak apa ya, nggak pernah diharuskan untuk bersusah payah gitu di Iya, mana-mana. ya, paham. Jadi rasanya tuh kayak ya udah begini-begini aja dan Iya, ya benar. nyaman ya nyaman, tapi apakah itu yang terbaik kan enggak. Jadi begitu pas aku baru pindah sekolah waktu pas SMA tuh aku baru ngerasa oh Baru ternyata kerasa growth mindset-nya ya? betul. Jadi ternyata dunia itu ya jauh lebih Iya, besar benar. dari yang kita lihat dulu. Iya, makanya sepenting itu kan ya growth mindset, berarti itu kelihatan. Betul. Ya, betul banget. Nah, nggak kerasa ya kita udah dari tadi udah bahas growth mindset itu apa, terus penerapannya di kehidupan sehari-hari, dan juga apa sih pentingnya growth mindset untuk Venusian. Nah, bener tuh dengan sharing-sharing tadi, jadi kita benar-benar tahu lah ya intinya growth mindset itu sepenting apa buat keseharian kita, apalagi manusia yang hidupnya jalan terus karena kehidupan itu dinamis. Nah, betul banget, Ra. Nah, sebagai kesimpulan yang bisa aku sampaikan, intinya kita harus lewatin prosesnya dulu. Kita pokoknya coba dulu. Soalnya kalau kita nggak pernah coba ya kita nggak tahu rasanya kayak gimana. Terus juga jangan lupa dengan proses itu kita juga harus melibatkan kerja keras kita. Pasti nanti usaha yang kita udah lakuin akan berdampak baik ke kita. Iya benar, usaha mungkin memang bakal mengkhianati, tapi tetap dicoba aja terus. Itu pasti bakalan berguna banget buat kalian. Oke, itu aja kayaknya diskusi singkat dari podcast kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang dengerin. Terima kasih dan salam sejahtera dari kami Venusian.